Jika di video sebelumnya saya membahas DNS over HTTPS atau DNS over HTTPS kalau dalam logat bule ya. Di video kali ini saya ingin membahas DNS over TLS. Jadi nanti saya akan bahas bagaimana cara kerja DNS over TLS ini dan kita akan coba setup DNS over TLS di Linux kita. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana sih DNS over TLS ini. Seperti yang sudah saya gambarkan di video sebelumnya di DNS over HTTPS ya, bahwa traffic DNS di sekarang ini pada dasarnya atau hampir semuanya itu sudah diblok di level ISP. Jadi traffic DNS itu kalau kita ngeset DNS apapun di komputer kita, misalkan ke 111 atau 888, DNS-nya punya Google, 111 punya Cloudflare. Nanti begitu paketnya sampai di firewall-nya ISP, sebagian besar itu pasti akan di redirect ke ISP, DNS-nya ISP. Jadi paket DNS itu tidak akan pernah bisa sampai ke public DNS resolver di luar. Nah, beda halnya dengan paket DNS over TLS. Jadi kalau DNS yang biasa itu menggunakan UDP, port 53, sedangkan DNS over TLS itu menggunakan TCP, port 853. Nah, kalau yang port 853 TCP ini, kebetulan di ISP yang saya langganan itu masih bisa digunakan. Nah, jadi saya masih bisa melakukan komunikasi dengan public DNS resolver dengan menggunakan DNS over TLS. Ini salah satu kelebihan dari DNS over TLS ini. Tapi menurut saya itu cuma cuma keberuntungan doang gitu ya, atau side effect lah gitu. Nah, yang utama dari DNS over TLS ini adalah paket DNS kita itu sekarang menjadi lebih secure. Karena kalau paket DNS biasa, misalkan kita bisa akses langsung ke public DNS resolver di luar sana misalkan ya. Nah, karena paket DNS biasa itu plain text, siapapun yang nge-tap di jaringan kita itu bisa melihat aktivitas DNS kita gitu. Jadi dia bakal tahu kita lagi ngakses kemana saja melalui traffic DNS kita gitu. Walaupun misalkan kita menggunakan akses websitenya udah HTTPS misalkan, tapi query DNS masih plain text, itu masih bisa dilihat. Setidaknya kita mengakses apa sajanya itu terlihat gitu. Jadi privasinya berkurang gitu. Jadi ada hilang rasa privasinya. Tapi kalau kita menggunakan DNS over TLS, paket DNS kita itu aman, tidak bisa dilihat sama orang lain. Karena itu ibaratnya seperti HTTPS ya, udah dibungkus dengan paket yang lebih secure. Nah, ini sesuatu yang kemarin saya lupa bahas waktu saya membahas DNS over HTTPS gitu. Itu juga sama. DNS over HTTPS juga sama. Paket DNS over HTTPS itu tidak bisa dilihat sama orang lain gitu. Jadi relatif lebih secure dibandingkan dengan paket DNS plain text biasa. Cuma bedanya DNS over TLS ini tidak membutuhkan tools untuk mentranslate dari paket DNS ke HTTPS misalkan kalau kita menggunakan DNS over HTTPS. Tapi kalau DNS over TLS ini, selama DNS resolver yang kita gunakan, aplikasi DNS resolver yang kita gunakan di komputer kita itu udah support TLS, itu tinggal kita configure aja. Jadi tidak perlu ada semacam proxy di situ. Nah, jadi kebetulan di Linux itu yang menggunakan sistem D ya, Linux yang menggunakan sistem D, kebanyakan Linux yang menggunakan sistem D itu resolve.conf-nya itu di-manage sama sistem D, resolve D gitu. Jadi kita tinggal mengkonfigur sistem D, resolve D yang sudah support DNS over TLS. Jadi nanti kita bisa, sistem kita bisa menggunakan DNS over TLS gitu. Nah, bagaimana cara setupnya? Cara setupnya agak sedikit rumit dibandingkan dengan DNS over HTTPS yang versi browser ya. Versi browser kan gampang. Tinggal centang doang, beres gitu. Nah, kalau DNS over TLS ini nggak bisa seperti itu. Harus kita configure ya. Tapi tenang, saya sudah buatkan tutorialnya lengkap. Ini tutorial saya based on Ubuntu 20.04 ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Linux Debian atau Ubuntu turunannya, itu harusnya sih masih
bisa. Nah, jadi nanti link ke blog ini akan saya share di bagian kolom deskripsi ya. Dan kita akan coba langsung men-setup Linux kita untuk menjalankan DNS over TLS. Kita mulai saja. Pertama, kita harus buka terminal. Nah, karena kita akan menggunakan public DNS 1.1.1, 1.1.1.1 punyanya Cloudflare, kita akan tes dulu konektivitas ke 1.1.1-nya ini. Kalau tidak bisa connect, ngapain kita tes? Kita cek, kita set ya DNS over TLS-nya. Jadi pertama kita bisa cek dengan perintah telnet. Ini portnya adalah 853. Nah, kalau seperti ini tampilannya, itu artinya bisa dikoneksi gitu. Cara lain kita bisa pakai perintah dog. Nah, kebetulan saya udah nginstal dog. Kalau teman-teman belum nginstal dog, itu di Linux Debian, di Ubuntu bisa menginstal pakai perintah snap ya. Sudo snap install dog. Nah, ini dog udah keinstall kebetulan. Atau pakai cara lain lah, tapi cara yang paling mudah di Ubuntu pakai snap ya. Kalau nggak suka snap, cari cara lain. Nah, kalau kita menggunakan dog, kita bisa menggunakan opsi. Sebentar, saya juga agak lupa ya. Kita lihat dulu di sini. Di sini dog min TLS. Oke, bedanya tinggal min TLS. Add 1.1.1.1. Langsung website yang kita mau cek apa misalkan. Kalau seperti ini, artinya dia bisa nge-resolve gitu menggunakan TLS. Dan hasilnya seperti ini keluar. Sekarang kita tes website lain ya. Yang saya tahu alamat ini hasilnya akan berbeda kalau keblok gitu ya. Nah, ini kita menggunakan 1.1.1 ya, TLS. Keluarnya itu. Kalau 1.1.1 nggak pakai TLS, kita lihat hasilnya mungkin beda. Hasilnya seperti ini. Mengapa berbeda? Saya tunjukin lagi ya ke presentasi tadi. Nah, ini karena paket DNS biasa dibelokkan ke DNS-nya punya ISP. Jadi mau nggak mau hasilnya ya seperti hasil dari resolvernya DNS ISP yang hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita tahu sekarang DNS 1.1.1 ini kita bisa pakai di sistem di resolve di kita. Sekarang kita tinggal ubah konfigurasi sistem di filenya itu. Yang perlu kita ubah cuma bagian sini, masukin IP-nya. Boleh 2, misalkan kita dengan IP backup-nya. Ini punya Cloudflare juga ya. Di sini saya juga tuliskan. Nah, ini seperti ini, 1.1.1.1.0.1. Yang ini ya. Terus bagian DNS sec-nya ini kita set yes. DNS TLS-nya juga kita set yes. Jangan lupa setelah kita mengedit filenya, kita restart. Sistem di ini sistem CTL restart, sistem di resolve di sistem CTL restart, sistem di resolve di salah ini sistem CTL. Nah, sekarang kita bisa cek juga di sini pakai status. Ini udah di restart 5 detik yang lalu. Oke, sekarang kita cek pakai perintah lain. Resolve CTL status. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa DNS servernya itu udah ganti jadi 1.1.1.1 secara globalnya. Lalu mana di sini? Nah, DNS over TLS-nya udah yes, DNS sec-nya juga yes gitu. Nah, tapi itu global masalahnya. Seperti saya bilang sebelumnya, kita juga harus mastiin bahwa per device-nya, kebetulan saya di sini cuma punya satu device ya, Ethernet biasa, bukan wireless. Kalau teman-teman punya wireless, misalkan nanti muncul di sini link yang kedua atau ketiga dari wireless-nya itu. Nah, ini kebetulan di sini ada Ethernet biasa gitu yang terhubung ke lokalnya itu. Karena ini virtual mesinnya. Nah, ini ada settingan DNS. Nah, ada settingan DNS ini akan mengoverride yang
global ini. Jadi ini akan menang gitu yang bawahnya ini. Nah, kita akan mengubah konfigurasi di sistem di network manager supaya ini tidak di override gitu. Jadi kita akan pergi ke etc network manager confd. Kita lihat lagi ya tutorialnya. Ini kita harus mengkonfigurasi network manager, terus kita harus ngedit file ini. Saya sudah ada di direktori ini, jadi saya tinggal ngedit nama filenya aja. Sudo vim, isinya seperti ini. DNS none ini artinya dia tidak akan mengubah etc resolve.conf, sedangkan sistem di resolve di false, ini yang penting juga, dia tidak akan ngirim signal ke sistem di resolve di untuk mengoverride yang DNS tadi gitu. Nah, setelah ini kita harus restart, mudah-mudahan berhasil ya. Restart network manager sudo resolve.ctl status. Nah, ini masih ada. Bentar, saya akan coba ubah menggunakan wirednya. Saya turn off. Wirednya connect. Connected ya. Udah dapet ya IP-nya. Sekarang kita coba lagi. Resolve.ctl status. Masih ada. Nggak bisa ya berarti cara itu. Ya udah kita restart aja lah. Sedikit nyerah. Kita restart aja komputer kita. Nah, ini udah kita restart ya Linux kita. Kita cek lagi. Resolve.ctl status. DNS-nya kita sudah pakai 111, udah pakai TLS, DNS-nya support. Dan di sini sudah tidak ada lagi yang mengoverride tadi ya. Ini udah benar. Nah, sekarang kita bisa tes di www.reddit.com. Nah, sudah jalan sekarang. Kita sudah menggunakan DNS over TLS. Kenapa saya yakin ini pakai DNS over TLS? Karena kalau pakai yang DNS yang biasa, ini hasilnya bukan yang ini. Nah, sebetulnya ada cara lain untuk ngetes ya. Cara lain untuk ngetes, di sini kita bisa lihat di web saya ya, cecep. Di bagian bawah, kita bisa akses lewat https://1111 help. Cuma kadang-kadang hasil tesnya itu menurut saya kadang benar, kadang enggak gitu. Nah, contohnya nih, connected ke 111 yes katanya. Using DNS over TLS, yes. Nah, ini udah benar nih. Tapi nggak tahu. Nah, ini udah benar juga nih ternyata. Yes, Cloudflare nih. Nah, ternyata benar. Nah, ini jadi kita bisa ngetes menggunakan URL ini ya untuk memastikan bahwa kita yakin kita pakai DNS over TLS. Oke, ada apa lagi yang bisa kita tes di sini? Kayaknya sudah semua ya. Jadi begitu saja ya video kali ini. Jadi bagaimana cara men-setup DNS over TLS di Linux dan apa saja keuntungan yang kita dapat kalau kita menggunakan DNS over TLS. Sekian videonya, semoga bermanfaat.